Halo, selamat pagi anak-anak, siswa kelas 7 SMP Santo Yosef. Selamat bergabung sama Bu Herni. Kali ini kita akan belajar tentang IPA. Untuk pokok materi yang pertama, kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Anak-anak, kalian sudah tahu pastinya. Waktu SD kalian juga diajarin IPA, ya kan? Nah, sekarang IPA itu apa ya? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik biotik dan abiotik. Kalian juga pasti tahu tuh, apa itu biotik. Ya, biotik adalah seluruh makhluk hidup, ya, baik hewan, tumbuhan, dan manusia sendiri. Sedangkan abiotik adalah komponen yang tak hidup, misalkan udara, cahaya, air, dan sebagainya. Anak-anak, dalam IPA kita akan sedikit banyak belajar tentang penelitian. Menjadi seorang ilmuwan itu harus bisa melakukan penelitian, baik yang sederhana maupun yang sudah kompleks. Nah, langkah-langkah dalam melakukan penelitian itu kita kenal sebagai metode penelitian. Nah, urutannya apa saja? Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Observasi itu adalah pengamatan di awal. Yang kedua, setelah melakukan observasi, sebagai calon peneliti, kalian semua harus bisa merumuskan masalah. Kalau sudah bisa merumuskan masalah, kalian juga harus bisa merumuskan sebuah hipotesis dari masalah yang ada. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen itu adalah percobaan. Anak-anak, jika percobaan kalian itu gagal untuk yang pertama kali, jangan keburu menyerah, tetapi lakukanlah untuk yang berikutnya. Caranya bagaimana? Caranya, setelah melakukan eksperimen pertama, kalian harus melakukan analisis hasil terlebih dahulu. Setelah melakukan analisis hasil, kemudian menarik kesimpulan, jika dianggap gagal, kalian harus mengulang kembali mulai dari awal. Ya, mengamati kembali, merumuskan kira-kira apa ya yang menyebabkan kegagalan, gitu kan? Kemudian melihat merumuskan hipotesis kembali, dan seterusnya, begitu dan seterusnya, melakukan eksperimen kembali, dan seterusnya gitu. Nah, anak-anak, untuk yang pertama kalinya dalam proses penelitian, kalian juga pasti akan melakukan proses penyelidikan ilmiah, ya kan? Nah, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar kita? Nah, pastinya kalian harus melakukan penyelidikan ilmiah nih. Nah, dalam melakukan penyelidikan ilmiah, nah, kalian harus mengikuti 3 tahap. Tidak lepas dari metode ilmiah tadi, ini lebih singkat. Nah, dalam penyelidikan ilmiah 3 tahap diantaranya adalah 1, mengamati. Mengamati dengan menggunakan apa? Menggunakan panca indera, termasuk menggunakan alat ukur dengan tujuan mengumpulkan data. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi atau perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil dari penyelidikan baik lisan maupun tertulis. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang berbentuk tabel, grafik, bahkan
dan gambar-gambar yang sekiranya relevan. Nah, coba sekarang, kalau kalian bertindak sebagai petugas BMKG, untuk mengetahui besarnya kekuatan gempa bumi, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, yang mengamati. Ya toh? Mengamati dengan apa? Dengan panca indera. Dengan apa tadi? Nah, kan? Kemudian yang kedua, memprediksi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, anak-anak, kalian semua kan calon peneliti nih, gitu ya. Calon-calon ilmuwan masa depan, gitu kan? Nah, sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti dan manfaatnya apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, harapannya kalian semua bisa menjadi anak-anak yang lebih teliti, lebih sabar, punya rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, tenang gitu ya. Jika menghadapi suatu masalah istilahnya nggak tergesa-gesa, tetapi dihadapi dengan tenang dan lain sebagainya. Nah, sekarang objek IPA itu apa? Nah, objek IPA sendiri adalah, karena kita membahasnya objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk mempelajari pola-pola keteraturannya. Itu objek IPA. Jadi semua yang ada di sekitar kita, segala-galanya. Nah, termasuk interaksinya yang akan kita pelajari bersama-sama pola-pola keteraturannya. Nah, di IPA kita nanti akan belajar kimia, biologi, fisika, ilmu bumi dan antariksa. Nah, untuk yang pertama, pengukuran IPA. Pengukuran di IPA ada dua, yaitu pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Di dalam melakukan kegiatan pengukuran terhadap suatu benda, yang terpenting adalah menggunakan alat ukur yang sesuai dan standar. Nah, syarat dari pengukuran tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai ukur yang tepat. Nah, pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang akurat. Semakin tinggi tingkat ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukuran semakin baik. Nah, mengukur. Bagaimana ya pengukuran kok dianggap sebagai bagian dari pengamatan gitu. Nah, mengukur itu kan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Contoh nih, nah, panjang meja itu berapa jengkal ya? Kira-kira kalau mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan, kira-kira sesuai nggak ya? Ya. Berapa jengkal? Oh, 7 jengkal. Kira-kira antara siswa satu dengan siswa yang lain sama enggak ya? Akurat enggak ya? Gitu ya. Maka dalam ilmu IPA, ya di IPA, sebuah besaran itu dianggap segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, ciri-ciri besaran fisika itu adalah dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Nah, sekarang satuan itu apa? Nah, satuan adalah pembanding dalam membuat satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Nah, dari sini kita bisa
menunjukkan bahwa besaran-besaran dalam IPA itu ada 4, yaitu besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Dalam hal ini, kita nanti akan belajar 2 besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, Bu Erni punya contoh nih. Ada seorang anak dimintain tolong ibunya untuk membeli beras. Nah, anak ini bilang aja si Ani, ya. Ani diminta ibunya membeli beras 2 kilogram. Nah, ditanya nih sama si ibu penjual, beratnya berapa kilo, Neng? 2 kilogram saja, Bu. Nah, dari cerita singkat ini, manakah yang termasuk besaran? Bu Erni yakin kalian semua pasti bisa jawab. Ya, betul. 2. 2 di sini termasuk besaran. Manakah yang termasuk satuan? Good. Bu Erni yakin kalian juga pasti bisa jawab. Betul sekali. Kilogram. Kilogram ini adalah satuan. Alat ukurnya berupa apa ya? Kalau kalian perhatikan gambar di sini, kira-kira alat ukurnya berupa apa? Bagus. Benar sekali. Alat ukurnya berupa timbangan atau neraca. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi pokok selanjutnya. Dadah!